Oke guys, jadi selamat datang di YouTube channelnya Miliarder Boy. Jadi buat teman-teman yang kepengen belajar investasi, kalian bisa join VIP-nya Miliarder Boy. Nah hari ini gue bahas apa? Jadi hari ini gue ngebahas apa ya? Investasi di 2023. Jadi di 2023 itu banyak banget hal-hal yang kalian harus tahu. Yang pertama di dunia properti, yang kedua di dunia kripto. Jadi kalian harus punya dua investasi minimal ya. Karena kalau misalnya properti itu mungkin investasi yang besar, tapi kalau investasi seperti kripto itu mungkin 1 juta, 10 juta masih bisa. Nah, ini tips buat teman-teman kalau bahasanya properti. Nah, sambil gua main golf, jadi kalian bisa lihat orang-orang kaya di sini, ya kalian bisa lihat ya. Tadi gua ngelihat banyak orang kaya itu main golf gitu. Banyak orang yang bilang, bang caranya untuk kaya gimana sih? Apakah kerja dari pagi sampai sore gitu ya? Apa pagi sampai malam tuh kerja terus gitu? Enggak guys, jadi sebenarnya kalian telah dibohongin. Nah orang-orang kaya itu kerjanya tuh lebih ke arah yang penting-penting aja, jadi yang menghasilkan uang. Jadi kalau misalnya kayak admin, kayak apa namanya, bagian di kantor, itu orang-orang yang tidak bisa menghasilkan uang. Nah, tapi mereka bisa sebagai produksi. Nah, kalian sebagai orang kaya itu orang menengah itu biasanya berfokus kepada kerja terus, produksi terus, tapi nggak bisa menjual. Nah, orang kaya itu pinter banget dalam menjual, teman-teman. Ya, jadi pinter banget dalam menjual. Nah, itu juga harus kalian tahu ya. Jadi kalian juga harus tahu kalau kalian pengen menjual sesuatu itu harus gimana caranya biar cepet laku. Terus yang kedua, gimana caranya orang biar tahu. Percuma produknya lo bagus tapi nggak bisa-bisa ya kan. Nah, itu gua bakalan ngajarin kalian tapi tonton video ini sampai habis karena gua pengen main golf dulu ya sambil kita ngobrol ya. Nah, gua dari sana dulu guys. Ya, jadi buat temen-temen latihan. Kenapa kalian butuh latihan? Karena kalau kalian nggak latihan dulu sebelum investasi, kalian bakalan rugi guys. Sama aja main golf. Kalau kalian nggak pernah latihan dulu, kalian nggak bakalan bisa main golf. Ya. Terus itu yang pertama. Sebentar dulu ya, gua coba dulu deh. Kira-kira sampai mana teman-teman? Oke, oke itu salah. Nah itu kenapa banyak yang gagal sih dalam dalam investasi ketika kalian percobaan pertama kalian gagal, yang kalian lakukan adalah percobaan kedua. Nggak apa-apa gagal itu jangan malu. Jadi ketika kalian seperti itu gagal nggak apa-apa, nggak usah malu, langsung aja kita lagi. Ya kan, jadi ketika kalian mengalami kegagalan, misalnya contoh bola pertama gagal akhirnya nyongsang ke sana, nggak perlu takut, kalian coba di percobaan yang kedua. Sama aja dengan dunia investasi, nggak mungkin orang yang jago di dunia investasi seperti gue main di properti, terus juga gue main di apa namanya, seperti gue main di properti, terus juga gue main di kripto, itu nggak langsung berhasil. Semua ngalami proses teman-teman. Ya kayak tadi gue cobain itu, ternyata yang pertama gagal mungkin karena kurang fokus, yang kedua lebih fokus. Nah, kenapa kalian selalu gagal itu karena yang pertama mungkin kalian nggak punya skill, yang kedua kalian udah punya skill tapi kalian kurang fokus. Nah, sama halnya dengan bisnis seperti properti. Nah, kebanyakan broker-broker atau marketing properti itu selalu gagal karena dia kurang fokus. Nah, kalau lu main golf itu kalau nggak fokus bolanya mencong guys. Beda kayak main badminton, gue atlet badminton. Dulu nggak fokus, terlalu fokus juga bisa aja mukul. Cuman kalau golf lu nggak fokus, lu nggak bakal bisa mukul. Nah, selanjutnya ketika kalian punya skill, ketika kalian punya fokus, kalian harus punya mental, ya kan? Jangan gampang baperan, jangan gampang gagal sedikit, ya udah berhenti gitu ya. Nah, itu kenapa gue buat komunitas namanya Miliarder Boy VIP Academy, di mana teman-teman belajar yang namanya hack. Percuma kalau kalian punya skill tapi kalian nggak punya hack.
Hack itu gimana caranya mendapatkan uang lebih gampang di dunia properti. Ya, kalau misalnya contoh nih, misalnya kalian beli properti normal harga pasaran 1 M, belinya cuma 1 M, ya kan? Ya pasti apa ya? Ya pasti kalian untungnya lama gitu, nyangkut duitnya. Nah, tapi kalau misalnya kalian beli rumah 1 M, rumah harganya 1 M, belinya cuma 500 juta, itu kan pasti kan belinya udah untung duluan. Kalian jual senilai di bawah harga pasar aja udah cepet kejual. Nah, tapi itu membutuhkan skill. Nah, skill itu yang kalian asah terus. Oke? Nah, gimana caranya gua cuan di dunia properti? Tunggu dulu ya. Nah, coba sabar guys. Oke? Tunggu dulu. Oke, siap ya. Nah, terkadang juga kalian udah fokus tapi masih aja bleset sama bolanya lubangnya. Yang kalian harus lakuin apa? Ya udah, coba lagi aja ya. Jadi kalau misalnya kalian bingung, coba aja lagi. Jadi jangan takut untuk salah. Tuh, hampir masuk lagi ya. Nggak apa-apa, terus aja guys, terus aja ya. Oke, sampai masuk. Jadi di dalam bisnis, di dalam investasi tuh terkadang kegagalan itu diketawain orang banyak. Ya, tapi kalian gak usah bingungin. Fokus aja, coba lagi. Besok kali ini kalah, besok latihan lagi, latihan lagi. Nah, kenapa gue cepet menghasilkan uang? Yang pertama, gue punya hack property, di mana hack property itu bisa beli rumah diskon 50%. Yang kedua, gue pakai utang, di mana gue ambil kredit. Nah, hasil dari kredit itu untuk membiayai bisnis gue. Terus yang ketiga, gimana caranya dapat cashback? Nah, biasanya kalau misalnya jaminan gua habis, gua biasanya pakai cashbackan. Maksudnya gimana, Bang? Jadi kalau kalian beli rumah cashback itu pakai rumah orang lain sebagai jaminannya. Jadi kalian tuh beli rumah diskon 50%, berarti 500, kalian dapat cashback 300 juta buat bisnis. Pencairannya kan 800 dengan harga pasar 1M. Kurang lebih seperti itu. Nah, di dunia kripto itu berbeda juga. Jadi kalau misalnya kalian mau belajar dunia hack future, itu ada yang namanya kode bandar. Nah, pasti banyak trader itu nggak tahu yang namanya kode bandar. Nah, gimana Bang caranya tahu supaya kode bandar? Nah, gue akan ngajarin kalian hack future itu sebenarnya di Binance itu udah ada kodenya, di mana bandar itu bakalan ngepam market atau bandar itu bakalan ngedam market, dan gua udah punya indikatornya ya. Indikator udah gua punya rumus, akhirnya dari kode bandar dari Binance gua masukin ke dalam rumus future, dan akhirnya ketika rumus future-nya itu kita olah dan akhirnya mengeluarkan indikator. Indikator itu ada 4: merah, oranye, hijau, dan hitam. Nah, kalau merah itu ngedam, berarti kalau misalnya udah warna merah itu tandanya udah sell. Kalau misalnya warna hitam itu tandanya kita harus buy. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Nah, jadi sebenarnya sederhana banget ya. Gue ketika mau investasi gue harus tahu rumusnya dulu, kode bandarnya dulu, atau gue tahu hacknya dulu. Kalau udah tahu hacknya, oh ini pasti dengan akurat 90%. Ya ketika itu baru gue masuk. Kalau gua nggak tahu rumus, ya gue nggak bakalan masuk. Kayak mining juga, semuanya investasi yang gue nggak tahu hacknya itu gue nggak mungkin masuk. Kecuali gue main spot. Kalau future kan kalau spot market is oke lah, nyangkut paling ya udah masih ada asetnya. Kalau properti, dunia properti sebenarnya nggak apa-apa, masih ada asetnya. Cuma kalau mau cuannya lebih banyak, kalian harus tahu hacknya. Mungkin kalau misalnya kalian normal, bisnis normal, mungkin kalian cuannya cuma 2 kali lipat, 3 kali lipat. Tapi kalau kalian tahu hacknya, kalian bisa 10 kali lipat, bahkan 20 kali lipat. Jadi bedanya investor pro dan investor basic atau pemula itu berbeda dari profitnya. Sama broker pemula, sama marketing pemula, sama marketing pro itu beda dari komisinya. Nah, komisi marketing gue tuh yang kalau pemula tuh itu paling 1%, 2%. Tapi kalau marketing gue itu bisa dapat 5-10%, bos. Ya. Di investasi gue juga, kalau misalnya investor pro yang basic itu dapatnya cuma 1 kali 2 kali doang di dunia properti, kita bisa dapat 50 bahkan 200% dalam waktu 2 tahun. Bedanya di situ ya. Jadi bedanya yang pro sama yang basic atau pemula itu bedanya dari keuntungannya. Oke, buat teman-teman yang pengen belajar bareng Miliarder Boy, langsung aja ya join VIP-nya. Oke guys.